semuanya, selamat datang di Bincang Gen Z bersama saya Dina Waryanti sebagai moderator. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan dua narasumber yang dari Universitas Aisyah Yogyakarta nih. Yang pertama kita panggilkan narasumber yaitu Kak Disa Kartikasari. Hai, halo Kak Dina. Narasumber kedua ada Kak Dea Yunita. Halo. Nah, apa kabar nih Kak Dea sama Kak Disa nih? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Kak. Sebelum menjelang liburan. Setelah melewati UAS ini ya pastinya, gimana sih kesan dan pesannya selama menjalani kuliah satu semester ini? Oke. Kalau aku sih sangat senang ya dan juga enjoy bisa masuk di prodi AP Unisa ini karena pastinya kita bisa mengenal beberapa teman dari perbedaan bangsa daerah dan juga kita bisa mengenal dosen-dosen yang begitu luar biasa mengajar kita dengan baik. Aku juga kesukaannya akhir-akhir ini sering melihat yang namanya sosial media karena ada banyak berita-berita terkini dan juga info menarik yang ada di seluruh dunia. Kita bisa melihatnya cukup dengan gadget gitu. Jadi Jangan disebut dulu nggak sih bahasan kali ini? Kalau itu untuk kesibukan akhir-akhir ini nih, kalian juga sering scroll TikTok atau bersosial media nggak sih? Dengar-dengar nih. Kita kan anak Gen Z. tentu ya bener Butuh sosial media ya. cepat gitu. Oke, dengar-dengar nih katanya Kak Dea punya channel YouTube nih yang masih berkembang nih. Jangan lupa Proses. Jangan lupa dilihat Ya, guys. jangan lupa subscribe ya. Namanya DHEAYY. Oke. Baru upload first vlog pertama kali Bener banget. Day in my life. Oh iya. Aku udah lihat sih Kak, bagus banget videonya. Jangan lupa ya, Lucu juga. lihat. Oke. Dan vlog tuh buat aku yang dulunya masih susah Agak gitu dalam introvert. melatih agar saya tuh mudah gitu Oke. dalam berinteraksi. Melatih komunikasi Ya, pastinya melatih kan komunikasi, ya. Wah, mantap sekali ya. Ini semoga kalian berdua dalam mengembangkan channel dan kontennya itu semakin maju. Nah, kan ada waktu nih libur 1 bulan, pasti kan bisa mendatangkan ide-ide dalam perkontenan kalian ini kan. Nah, oke Kak, ngomong-ngomong mengenai kegiatan kita yang selalu berhubungan dengan sosial media, kalian pasti tahu kan yang namanya teknologi sekarang. Teknologi sekarang digital itu yang begitu luar biasa, yang kadang tuh kayak sama dengan robot aja bisa berperilaku seperti manusia dalam menjalankan tugasnya gitu kan. Nah, jadi pada segmen kali ini tuh kita akan membahas tentang perkembangan teknologi serta literasi digital bagi anak muda. Literasi digital itu mencakup pemahaman tentang teknologi, informasi, dan bagaimana menggunakan mereka secara aman dan efektif. Nah, anak muda ini kan seringkali terbiasa dengan teknologi, tetapi mungkin kurang memahami bagaimana menggunakan dengan baik dan bijak. Nah, terus nih bagaimana sesuatu harus bisa memberikan contoh yang baik dan memberikan edukasi kepada anak-anak, kepada orang-orang di sekitar kita nih terutama. Bagaimana cara menggunakan sosmed yang baik dan cara memahami sosmed sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Oke, lanjut aja nih. Saya akan tanya ke Kak Disa dulu nih. boleh. Bagaimana nih menurut Kak Disa mengenai kondisi budaya digital masyarakat Indonesia saat ini nih? Oke, jadi aku melihat ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya. Saat ini banyak masyarakat seolah-olah memilih dua kepribadian di ruang fisik dan ruang digital. Padahal menurutnya berperilaku di ruang digital merupakan juga satu kesatuan realitas. Ketika kita bisa berperilaku di ruang fisik dan digital itu merupakan satu kesatuan. Jadi masyarakat tidak boleh memecah dirinya. Kita harus bisa sama berperilaku di ruang fisik dan ruang digital begitu. Nah, relate banget kan dengan kehidupan yang saat ini kita alami nih ya. Terus kan belum lama ini nih kayaknya pemerintah itu menggalangkan gerakan nasional literasi digital atau siberkreasi nih. Apakah ada hubungannya dengan tingkat literasi Indonesia yang kurang baik untuk saat ini?
Jadi tugas Kementerian Kominfo selain menjelaskan masyarakat di ruang digital juga sebagai pengendali. Jadi Kominfo dikenal sebagai tukang blokir konten-konten ilegal. Kalau kita hanya fokus di pengendali tanpa meliterasi dan memenjarakan masyarakat, maka energi kita terlalu banyak untuk hal negatif. Jika literasi digital berjalan dengan baik dan menyeluruh, maka otomatis pengendaliannya akan lebih rendah karena masyarakat akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Begitu. Nah iya bener banget nih Kak. Bicara soal literasi digital nih, menurut Kak Dea, pemerintah itu sebenarnya menargetkan literasi digital ini untuk siapa aja sih? Kalau ditargetkan ya semua orang dengan segala umur, terus dan berbagai metode yang beragam gitu. Karena tiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang suka membaca, terus mendengarkan, menonton, bermain game gitu kan. Maksudnya tuh kita tuh harus menarget semua orang dengan berbagai cara. Contohnya dengan podcast ini dong. Ya, podcast ini benar-benar. Kita tidak lagi harus belajar di kelas karena tujuan literasi adalah bagaimana informasinya itu tersampaikan gitu ke kita semua. Mengapa harus semua ya? Karena kita sedang di persimpangan jalan untuk berpindah. Contohnya seperti kita akan berpindah kapal. Indonesia diibaratkan sebuah kapal yang besar dan mesin analogi. Iya benar. Jadi kita harus bisa memindahkan kapal digital itu ya. Iya, gitu. Oke, nah Kak, pastinya kan dengan kehadiran teknologi saat ini nih, pastinya itu ada keuntungannya yang kita dapatkan. Apa sih menurut Kakak keuntungan yang kita dapat dari adanya literasi digital ini? Banyak banget sih menurutku, cuman aku yang paling aku ambil kesimpulannya tuh dengan adanya ruang digital kita akan bisa melihat bahwa banyak sekali lapangan pekerjaan yang dibuka. Dengan kita bisa menjadi konten kreator, kita bisa menjadi YouTuber kayak Kak Dea ini contohnya. Kita juga bisa menjualkan barang-barang di marketplace, kita bisa mempromosikan, kita bisa membuat iklan dan masih banyak lagi. Dan juga ini tuh pekerjaan yang cukup istilahnya kita sebagai anak muda juga pasti bisa kan memulainya gitu ya, menjadi konten kreator, ngevlog gitu ya. Nanti kalau kita udah akan mendapat penghasilan begitu. Dengan teknologi yang sekarang tuh ada juga dampak yang negatif. Iya pastinya. Contohnya dapat mengurangi lapangan pekerjaan orang. Iya sih, Misal karena kayak di tol itu kan, di tol tuh dulunya Biasanya ada yang menjaga. Ya, dulu ada yang menjaga, sekarang cuman tinggal tap aja gitu kan, praktis ya. Udah buka sendiri gitu palangnya. Nah, denger nih ada berita yang ku denger lagi. Alhamdulillah ya. Demi tahun tuh teknologi semakin meningkat pesat. Nah, kemungkinan tahun demi tahun katanya tuh ada chip yang ditempel ke mobil. Jadi jika melewati tol langsung tap lagi, jadi udah terekam sensor. Tapi kalau ada saldonya, Kalau nggak ada ya merepotkan orang kalau nggak ada saldo. Nah, mengurangi kemacetan tuh, dan langsung bisa tuh, langsung berapa detik aja bisa tuh. Tapi ya minusnya ya mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Oke, menurut kalian berdua nih dalam sekarang ini komunikasi di era digital itu kayak gimana sih? Yang pasti komunikasi di era digital ini sangat memudahkan kita. Seperti contohnya kita tuh gak usah beli tiket dulu, nyebrang laut dulu. Iya. bener. Dulu usahanya bener-bener ya. Iya dulu gitu. Iya. Dulu banyak yang belum otomatis kayak sekarang gitu ya. Iya. Terus kalau zaman sekarang ini tuh udah canggih gitu, udah tinggal lewat chat, SMS, video call gitu udah bisa gitu. Ya LDR juga bisa ini.
dekat. Oke. Nah, seperti kita kan dulu kan masih itu kan terdampak COVID-19 kan membantu banget gitu dengan adanya aplikasi Zoom. Jadi Iya. Itu pembelajaran jarak jauh kan pastinya sangat dibutuhkan saat itu. ya, jadi membantu banget, sangat membantu itu. Gitu kan COVID kan nggak boleh berinteraksi Bener-bener. deket-deket gitu. Bener banget tuh, Zoom Kak. cukup. Dan alhamdulillahnya masa COVID itu sudah Iya, terlewati. kita udah bisa normal kembali nih. Kalau aku sih senang banget lihat yang namanya TikTok nih, karena kan kita bisa mengikuti tren yang bermanfaat ya. Tentunya kita bisa bersedekah ke orang lain, Iya. kita bisa donasi itu Iya, banyak iya. banget kan yang Banyak kayak- konten kreator yang itu saling menyalurkan bantuan. Dan juga kita tuh bisa menilai gitu, ada konten yang kayaknya tuh netizen tuh pada responnya tuh ngeri gitu loh, video triple TikTok 2023. Kalian tau gak sih? Iya, yang iya. ada viral katanya ya. Cuman keluarga. Nah itu. Itu aku juga bisa menilai kalau netizen tuh memang cepat sekali ya menanggapi video atau tren yang beredar di saat ini, contohnya di TikTok itu. Dan aku juga bisa mengetahui bahwa banyak sekali peluang bagi orang yang mencari pekerjaan, membaca Wattpad, terus kita juga bisa mendengar lagu seperti di Spotify itu loh. Iya. Ya kan, banyak sekali kayak freelance yang menggunakan media sosial, pokoknya teknologi itu harus kita gunakan dengan Iya, baik. iya. Kalau mau belanja gitu nggak harus Iya. datang gitu. Iya, bener-bener. Bisa lihat pesan Iya, karena online. ada marketplace itu juga. Jadi Sangat membantu tuh saat ini. aku senang banget sih. Dengan penilaian yang bagus gitu, kita udah tahu itu barangnya bagus apa enggak. Iya, iya. Bener, karena Gantung rate. sekarang juga ada itu COD yang kita bisa lihat dulu. Ya kalau nggak sesuai ya. Karena dulu ada kayak video yang itu kurir itu dimarahin sama ibu-ibu kan. Ini kok nggak sesuai barangnya. Padahal itu yang salah kan memang itu yang jual itu bukan kurirnya. Sampai kurirnya tuh kayak bikin video gitu. Jadi itu juga membuat pihak Shopee itu membuat kebijakan baru begitu. Nah, bener banget nih. Aku juga merasakan dampaknya untuk saat ini hidup berdampingan dengan media sosial dan teknologi nih. Misalnya kita kemana-mana kayak misalnya mager pakai kendaraan pribadi kan mending pesen ojek online atau apa. Terus misalnya di kos nih pas lapar mager keluar bisa GoFood. Iya bener GoFood. Nah, misalnya mau beli apa-apa bisa membayarnya lewat QRIS kan lebih mudah kan pastinya. Oke, Kak Disa, apakah literasi digital itu sangat penting menurut Anda? Kita sebagai generasi Z gitu gimana ya, pasti yang penting kan, karena kan juga bisa menambah ilmu pengetahuan, wawasan, Nambah informasi. itu yang belum kita kan baca-baca menambah kosakata. Oh iya bener, kosakata dan juga berbagai informasi yang lagi beredar di dunia ini. Nah, untuk tantangannya nih, tantangan literasi digital saat ini tuh apa sih? Jadi dari Indeks Literasi Digital Nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan, menyiratkan bahwa semakin beragam aktivitas masyarakat yang dilakukan secara daring waktu COVID gitu loh. Kan harus menggunakan sosial media untuk mengetahui nih info COVID yang baru naik-naiknya di daerah mana, karena keterampilan dalam literasi digital sangat menjadi suatu hal yang diperlukan supaya manusia bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Lihat tantangannya banyak sekali. Sepertinya kita sebagai anak muda harus memberikan edukasi ya kepada orang-orang sekitar, kepada adik-adik kita untuk mengetahui kalau ada berita yang hoax gitu loh, kita harus bisa memilih-milih. Informasi yang baik dan buruknya pastinya ya. Kalian tahu nggak sih banyak banget berita yang hoax gitu loh yang beredar. Orang tuh bisa ngedit foto, video biar kita tuh bisa terpengaruh gitu loh, apalagi ibu-ibu. Iya. Kadang di Facebook tuh dan gempar banget ya. Iya kan? Parah banget ya. Iya ibu-ibu. Nah kan kita udah ngerasa kan, kok itu aneh banget sih videonya, kayak gak nyata gitu loh. Dan juga yang paling aku takutin nih, kan banyak sekali anak kecil ya yang main YouTube gitu loh. Iya. Kalau kita nggak bisa memilah-milah mana yang cocok untuk mereka tuh, secara nggak langsung mereka bisa terkena dampak negatifnya, seperti kalau nggak sengaja melihat video yang ada unsur saranya, Bahaya itu. pornografi dan lain sebagainya tuh, kita sebagai
anak muda yang punya adik, punya kakak, itu punya ibu juga kita kasih tahu bahwa apa yang kita lihat itu harus bisa disaring gitu loh. Kemudian juga maraknya investasi ilegal. Banyak tuh loh yang game juga game yang katanya itu Menghasilkan uang, judi uang itu dunia. ada. Itu juga kalau kita melihat lagi itu adalah hal yang salah gitu. Aku tahu sih banyak oknum-oknum yang bermunculan menawarkan investasi bodong. Iya. Dengan iming-iming mendapatkan Nah, puluhan padahal juta. itu kita harus ada modal dulu dan nanti belum tentu modal kita balik karena kita jatuhnya kena tipu begitu. Ya miris sekali ya saat ini kalau kita menyalahgunakan teknologi yang ada tapi malah berdampaknya itu kadang lebih banyak ke hal yang negatif. Nah, Iya, jadi harus pintar gitu memilah-memilah berita gitu. kalau menurut Kak Dia nih tantangan saat ini yang dihadapi tentang teknologi apa aja nih? Menurutku sih pada teknologi sekarang ini, misalnya seorang guru gitu, guru yang berumur gitu, itu harus mengikuti perkembangan teknologi karena keterampilan perlu ditanamkan pada seorang guru untuk menetapkan perannya secara efektif sebagai fasilitas pendidikan. Terus melihat pesatnya laju perkembangan teknologi membuat para guru khususnya yang sudah berusia lanjut menjadi gagap teknologi dan merasa kesulitan dalam beradaptasi. Ada lagi nih, banyaknya kasus pinjol ilegal. Tahu nggak kalian? Pinjol. Banyak banget sih di TikTok itu. Kayaknya untuk saat ini pinjol itu sangat marak dalam teknologi Ya, yang apalagi berkembang saat ini. pas COVID itu ya kan pada di-cut semua ya PHK ya. Dan bingung gitu mau kerja apa gitu. Dan alhasil pinjol. Selain itu, kasus pinjol ini berdampak bisa kecanduan gitu. Bisa bener. Tapi lupa bayar gitu maksudnya. Iya. Terus menghilang gitu orangnya yang yang ditagih tuh menghilang gitu. Kalau didatang itu nggak mau keluar gitu. Padahal dirinya sendiri padahal dirinya sendiri yang pinjem uang, sehingga kita bisa lihat berita yang paling viral itu apa. Terus tahu nggak berita petani? Iya, yang Petani itu. sedang viral di TikTok kan. Petani asal kampung Cikarang di Kabupaten Bekasi Ya, yang Petani itu. sedang viral di TikTok kan pastinya. Dia tahu kan? Tahu. Nah itu petani di Bekasi tiba-tiba ditagih utang 4 miliar. Bayangin petani utang 4 miliar. Kan kita juga bisa lihat kalau dia nggak mungkin bisa tahu pinjol itu loh, kan seorang petani gitu loh, orang desa Pasti gitu. ini ada yang menyalahgunakan kan pastinya. Jadi kita itu harus menyimpan data pribadi kita itu dengan benar. Jangan diumbar-umbar ke media gitu. Karena ya banyak di Indonesia ini banyak hacker yang pintar-pintar gitu. Tanpa kalian ketahui gitu. Gitu. Jadi harus berhati-hati gitu. Jangan sampai Bahkan kita pernah itu viral yang di WA mengirimkan dokumen terus diunduh. Iya. pernikahan Iya itu, Tiba-tiba, saldonya bisa berkurang. Klik undangan itu tiba-tiba pribadi datanya tuh Bisa diretas. Iya. Jadi hati-hati aja. Nah benar banget guys, jadi kita tuh harus dalam menggunakan teknologi ini, mau setinggi apapun teknologi, kalau kita tuh nggak bisa mengimbangi dan mengontrol diri, dan juga sebagai mahasiswa pastinya tuh kita harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan sebaik mungkin pastinya kan. Oke guys, terima kasih banget nih kepada Kak Adi Sakartika Sari dan Kak Dia Yunita yang telah memberikan informasi-informasi mengenai literasi digital yang sangat baik pastinya. Oke, jangan lupa kalau mau ada yang tanya-tanya bisa banget Bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita tunggu ya. juga di apa itu Like, comment, subscribe, share ke semua orang yang membutuhkan informasi ini. Nantikan video bincang Gen Z. Sampai jumpa dan see you next time. Bye bye. Thank you.